Shalom, tetap optimis saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Sebelum kita memulai perenungan kita dalam sepanjang minggu ini bicara tentang jangan kamu takut. Jadi kita sudah tahu, kita bahas tentang yang kemarin kita sudah bahas, yaitu kenapa Daud tidak perlu takut karena Tuhan adalah gembalanya. Nah, di dalam hari Selasa ini saudara, ini penting bagi kita untuk kita memahami kenapa kita tidak boleh takut. Nah, saudara, sebelum kita memulai kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menjadi gembala kami. Engkau adalah Tuhan yang tahu isi hati kami. Engkau adalah Tuhan yang tahu pikiran kami. Kami hanya dapat kuat karena Tuhan. Karena itu ya Bapa, siapapun yang mengikuti perenungan pada hari ini, pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagian firman Tuhan tetap sama dari Mazmur 23. Kali ini adalah ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hebat sekali. Jadi ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, sehingga Daud ingin mengungkapkan perasaan dia kalau Tuhan itu sebagai gembalanya. Dia katakan, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang dilihat oleh Daud, padang gurun, gersang. Tidak mungkin ada kehidupan. Tapi dia punya keyakinan, saudara, bahwa Tuhan adalah gembalanya. Maka dikatakan apa? Ia membaringkan aku di padang gurun. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Poin pertama yang saya mau kasih tahu bagi kita pada hari ini. Dia lihat padang gurun, tapi dia punya keyakinan Tuhan yang akan memberikan itu menjadi taman Tuhan. Menjadi taman yang hijau. Itu berarti hari ini, jangan kau takut. Engkau harus punya optimis. Kendati situasi tidak menentu, keadaan semakin kering, situasi semakin gersang. Tapi dengan iman engkau yakin Tuhan akan menyediakan padang berumput hijau buat saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu poin yang pertama. Jadi langkah iman bahwa situasi tidak memungkinkan, tapi engkau yakin pasti ada pertolongan Tuhan. Karena Dia menyediakan rumput yang hijau. Kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan ada. Yang kedua saudara, ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang kedua adalah apa yang Tuhan buat dalam hidupmu tidak akan membuat engkau takut lagi. Karena setiap berkat yang kau dapat, setiap kesempatan yang kau terima, ingat, akan membuat hatimu menjadi tenang. Ternyata saudara, ketenangan itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Bukan karena punya uang engkau tenang. Bukan karena engkau dikelilingi oleh bodyguard engkau menjadi tenang. Bukan karena banyak pengawalnya sehingga engkau tenang. Ketenangan itu hanya bisa terjadi kalau ada Kristus yang menjadi gembala itu tinggal di dalam hatimu. Jadi artinya engkau boleh pergi ke negara manapun, mau kemanapun, tidak mungkin tenang. Tapi dimanapun kau berada, kendati tempat itu secara fisik tidak baik, tapi karena ada engkau di situ, engkau menjadi tenang. Oleh karena itu, perenungan ini menjadi dasar saudara, untuk saudara pegang janji Tuhan, bahwa orang yang optimis, orang yang yakin punya iman yang teguh, dia akan menikmati ketenangan daripada Tuhan. Saudara, kalau engkau yakin tentang hal ini, maka setiap berkat yang kau makan, bukan berkatnya orang lain, tapi berkat yang sudah Tuhan berikan bagimu, sehingga hatimu tenang. Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih dalam perenungan kami sepanjang hari ini Tuhan. Yang kami pegang bahwa Tuhan yang akan memelihara kami. Padang gurun itu akan dirubah menjadi rumput yang hijau. Sehingga setiap kami makan, kami menikmati berkat Tuhan. Hati kami menjadi tenang sekali. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap sehat dan tentunya saudara harus optimis setiap saat. Dan tentunya Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.